to the no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Episode sebelumnya kita menyaksikan bahwa Boruto menggunakan kekuatan bayangannya, tapi bayangan ini berwarna hitam pekat, bahkan Boruto mengeluarkan bayangan yang sangat luas. Di bawahnya seperti lubang hitam jura, dan ego Naruto pun terkejut karena Boruto bisa menggunakan kekuatan yang sangat langka, apalagi Boruto mendapatkannya dari Dewa Sang Kematian. Kekuatan ini pernah Boruto perlihatkan ketika Boruto mengalahkan Matsuri di beberapa episode sebelumnya. Di momen inilah kita mengetahui rahasia kekuatan Boruto selain Karma dan Jogan, yaitu kekuatan bayangan yang diperoleh dari Dewa Kematian. Kita pun dibawa ke flashback ke masa lalu di mana Boruto mendapatkan kekuatan ini dari Dewa Kematian. Di saat Boruto sudah belajar Hiraishin non-jutsu dari Namikaze atau Minato Kage keempat. Jika kalian sudah lama mengikuti channel ini, pasti kalian sudah tahu alurnya. Setelah Boruto belajar Hiraishin dari kakeknya dan kemudian Minato pergi karena Edo Tensei-nya sudah dibatalkan oleh Orochimaru. Beberapa lama kemudian Kashin-Koji mengatakan Boruto bahwa Minato meninggalkan gulungan Dewa Kematian Shigami. Bahkan Kashin-Koji pun disuruh belajar Shikin-Fujin oleh Minato. Setelah Shin-Koji menguasainya, dia ingin melatih Boruto belajar teknik tersebut. Karena inilah adalah teknik asli milik klan Uzumaki. Tapi Boruto penasaran dengan gulungan yang dibawa oleh Kashin-Koji. Boruto pun mengatakan, "Paman, gulungan apa yang kau bawa? Aku sangat penasaran dengannya. Bahkan aku merasa gulungan itu memanggilku." Di sini Kashin-Koji pun menjawab, "Ini adalah gulungan yang dibawa oleh kakekmu, yaitu Hokage keempat, Namikaze. Dan memang aku disuruh untuk memberikan kepadamu. Tapi setelah aku belajar teknik Shikin-Fujin." Boruto pun menjawab, "Aku akan belajar setelah membaca gulungan itu." Akhirnya Kashin-Koji pun mau tidak mau memberikan gulungan itu kepada Naruto. Setelah Boruto menerima gulungan tersebut, dia pergi ke suatu tempat dan membacanya. Setelah dibuka, dia menemukan pengetahuan tentang kekuatan hebat dari klan Uzumaki. Boruto pun jadi penasaran, bahkan dia menemukan lokasi ruangan rahasia dari kuil klan Uzumaki. Setelah membaca semua gulungan tersebut, Boruto pun sangat penasaran dan mengatakan banyak sekali kekuatan yang luar biasa di dalam gulungan ini. Tapi ada satu yang membuatku tertarik, yaitu teknik bayangan Sang Dewa Kematian. Aku ingin mempelajarinya. Kemudian daripada itu, Boruto pun menuju ke tempat kuil klan Uzumaki di daerah terpencil untuk membuka ruang rahasia dan belajar teknik bayangan Sang Dewa Kematian. Setelah beberapa saat, Boruto pun tiba di kuil klan Uzumaki. Dia datang sendirian tanpa ditemani oleh Kashin-Koji. Ketika Boruto datang, pintu kuil sudah terbuka. Dilihat dari luar, memang kuil ini sudah sangat tua dan hampir rusak sepenuhnya. Boruto pun memasukinya dan melihat beberapa topeng Shigami. Dia pun mengambil salah satu topeng Shinigami dan menuju ke ruangan bawah tanah. Bahkan dia melewati lorong gelap yang sangat panjang. Api biru pun tiba-tiba menyala dalam lorong tersebut dan menuju ke sebuah pintu. Setelah Boruto sampai, dia memakai topeng Shinigami dan pintu pun terbuka. Dia segera memasuki ruangan rahasia tersebut. Boruto pun sangat kaget karena munculnya Sang Dewa Kematian di tempat itu dan mengatakan, "Apa yang kau lakukan di sini, keturunan Uzumaki?" Boruto pun menjawab, "Aku ingin tahu tentang teknik bayangan Sang Dewa Kematian serta ingin belajar teknik tersebut." Sang Dewa Kematian Shinigami pun menjawabnya, "Hanya orang dari klan Uzumaki saja yang terkuat dan terpilih yang bisa mempelajari teknik ini. Teknik ini bisa membuat pasukan bayangan atau memakai cakramu, dan mereka takkan pernah mati selama kau masih memiliki cakra." Akhirnya Dewa Shinigami menjelaskan semua kekuatan teknik bayangan kepada Boruto. Boruto pun diberi ujian agar bisa mempelajari teknik kekuatan tersebut. Boruto pun setuju dan dia pun menerima ujian dari Sang Dewa Kematian. Akhirnya kita kembali ke masa sekarang di mana Boruto sedang melawan Jura dan ego Naruto. Boruto pun mengatakan, "Itulah cerita di mana aku mendapatkan kekuatan bayangan dari Dewa Kematian. Ujian pun sungguh mengherankan, tapi aku pada akhirnya bisa melewatinya. Jadi aku akan menggunakan beberapa kekuatan bayanganku untuk melawan kalian."
Boruto pun memanggil pasukan yang dibilang cukup kuat untuk menghadapi Jura. Aku akan memanggilmu. Datanglah pasukan terkuat di depan Boruto yang bernama Igris. Bahkan aura cakra berwarna hitam mengelilingi tubuhnya, dan tidak hanya itu saja, Igris juga membawa sebuah senjata yaitu pedang untuk melawan para musuhnya. Kemudian Boruto pun memerintahkan Igris dan mengatakan, "Igris, kau lawan Jura yang berkepala botak dan kalahkan saja dia. Sebisamu, aku akan melawan satunya." Pada akhirnya Boruto akan melawan Ego Naruto, sedangkan Igris akan melawan Jura. Pertarungan ini akan menjadi 1 lawan 1, dimana jika ada salah satu yang kalah terlebih dahulu, maka itu adalah kesempatan untuk menang dengan cepat. Jura pun mengatakan, "Rupanya kau mengeluarkan pasukan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya, tapi kenapa kau hanya mengeluarkan 1 saja?" Boruto pun menjawab, "Mungkin hanya 1, tapi dia kuat dan hanya akan melawanmu saja Jura. Dan aku akan melawan Ego Naruto." Kemudian Boruto pun maju ke Ego Naruto dengan sangat cepat. Ego Naruto pun menggunakan elemen menahan Boruto dengan teknik Doton Sandoto. Jutsu merupakan salah satu jutsu elemen tanah terkuat. Teknik tersebut terbentuk formasi 2 batu raksasa yang mampu mengapit sekaligus menghancurkan target yang ada di tengah-tengahnya seperti sebuah sandwich. Teknik tersebut pernah digunakan oleh Kitsuchi untuk menahan pergerakan patung Gedomazo selama beberapa saat. Andai teknik tersebut ditujukan pada musuh biasa, mereka pasti hancur seketika akibat tekanan kuat dari kedua batu tersebut. Tapi karena yang memakai ini adalah Ego Naruto, maka kekuatannya pun semakin besar. Boruto pun di sini tengah-tengahnya sang Ego Naruto pun tersenyum dan mengatakan, "Ternyata kau bisa diserang dengan menggunakan teknik ini." Otsutsuki Boruto tiba-tiba hancurlah elemen tanah tersebut. Boruto pun maju dan sudah ada di depannya dan meninju Ego Naruto dengan sangat keras ke atas. Boruto pun melemparkan pedangnya ke atas dan berpindah tempat ke arah pedang tersebut dan meninju Ego Naruto ke bawah dengan keras. Bahkan tanah pun hancur. Namun tidak hanya itu saja, dia menggunakan Chodama Rasengan untuk menyerang Ego Naruto, tapi kemudian Ego Naruto segera lompat ke atas dan terbang mengeluarkan Chodama Rasengan yang sama besarnya. Mereka berdua pun menyerang satu sama lain menggunakan Rasengannya masing-masing. Ini seperti 2 bulan bahkan planet yang saling bertabrakan. Dengan kejadian ini, angin kencang pun di mana-mana serta tanah dan hancur tidak tersisa. Sarada pun melihat serangan yang sangat besar itu dan mengatakan, "Rasengan yang sangat besar ini, pertarungan Boruto melawan Ego, Tuan Hokage ke-7." Dan tiba-tiba Hidari pun mulai sadar mengatakan, "Cukup, terima kasih Sarada, aku akan menuju ke tempat Boruto." Dan tiba-tiba datanglah seseorang dan mengatakan, "Kau tunggu saja di sini biar aku yang akan ke sana." Ternyata itu adalah ucapan dari Kawaki yang datang bersama Kashin Koji dan Orochimaru. Sarada pun mengatakan, "Akhirnya kalian datang juga, jadi kau akan membantu Boruto, Kawaki pun menjawab, "Tidak, aku takkan membantu Boruto, tapi aku punya urusan dengan siluman Ego berkepala botak."